Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu Adelia Yovinda di mata pelajaran Matematika. Anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga semuanya sehat-sehat ya. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas materi lingkaran. Lingkaran adalah garis lengkung yang kedua ujungnya saling bertemu. Dan semua titik yang terletak pada garis lengkung tersebut mempunyai jarak yang sama terhadap sebuah titik tertentu, yaitu titik pusat. Nah, titik P dan R mempunyai jarak yang sama terhadap titik O. Begitupun titik-titik yang lainnya. Panjang garis lengkung dari P berputar sepanjang tepi lingkaran sampai kembali lagi ke P disebut keliling. Sementara itu, daerah yang diarsir disebut bidang lingkaran, yang selanjutnya disebut luas lingkaran. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang unsur-unsur lingkaran. Misalkan di sini ada lingkaran. Nah, titik O disebut pusat lingkaran. Lalu garis OE disebut jari-jari atau radius yang dinotasikan dengan huruf R kecil. Lalu ada juga garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran yang melalui titik pusat lingkaran. Ini disebut dengan diameter. Panjang diameter 2 kali panjang jari-jari. Lalu selanjutnya ada garis lurus AB disebut tali busur. Ada juga garis lengkung BA disebut busur. Lalu daerah arsiran yang dibatasi dua jari-jari disebut juring atau sektor. Di sini jari-jarinya adalah AO dan FO. Ada juga daerah arsiran yang dibatasi tali busur CD dan busur CD disebut tembereng. Lalu yang terakhir ada garis OG, tegak lurus dengan tali busur CD, disebut apotema, yaitu jarak terpendek antara tali busur dengan pusat lingkaran. Nah, selanjutnya kita akan membahas sudut pusat dan sudut keliling. Sudut AOB menghadap busur AB. Sudut AOB disebut sudut pusat, yaitu sudut yang titik sudutnya merupakan titik pusat lingkaran. Lalu yang kedua ada sudut ACB menghadap busur AB. Sudut ACB disebut sudut keliling, yaitu sudut yang titik sudutnya merupakan titik keliling lingkaran. Nah, hubungan sudut pusat dan sudut keliling. Sudut AOB adalah sudut pusat, dan sudut ACB adalah sudut keliling. Maka sudut AOB dan sudut ACB menghadap busur AB. Dari sini didapatkan besar sudut AOB sama dengan 2 kali sudut ACB. Dan besar sudut ACB sama dengan setengah kali sudut AOB. Nah, kita lihat contoh 1. Pada gambar di samping, O adalah pusat lingkaran dengan besar sudut ACB sama dengan 40 derajat. Hitung besar sudut OAB. Jadi yang dicari adalah OAB yang ini ya. Oke, jawab. Pertama sudut AOB. AOB ini 2 kali sudut ACB.
Maka 2 kali 40 derajat sama dengan 80. Maka besarnya 80 derajat. Lalu yang kedua, segitiga OAB ini segitiga sama kaki. Maka panjang OA akan sama dengan panjang OB. Maka sudut OAB ini sama dengan 180 karena jumlah sudut pada lingkaran ini adalah 180 derajat. Dikurangi AOB, dikurangi ini. Lalu dibagi 2, karena besar AOB dan OBA ini sama, maka harus dibagi 2. Hasilnya adalah 180 dikurangi 80 dibagi 2. Maka besar sudut OAB sama dengan 100 dikurangi 100 derajat dibagi 2. Sama dengan 50. Oke, selanjutnya kita akan membahas sifat-sifat sudut keliling. Sudut keliling menghadap diameter lingkaran. Besar sudut keliling yang menghadap diameter atau garis tengah lingkaran adalah 90 derajat. Misalkan di sini ada titik pusatnya O, lalu diameternya adalah garis AB. Nah, garis AB ini besar sudutnya adalah 180 derajat. Jadi, besar sudut kelilingnya ACB yang menghadap ke diameter, ini besarnya adalah 90 derajat. Oke. Begitupun dengan sudut-sudut yang lainnya, besarnya juga pasti 90 derajat. Oke, begitu. Lalu ada sudut keliling menghadap busur yang sama. Besar sudut keliling yang menghadap busur yang sama adalah sama besar. Jadi misalkan di sini ada sudut AOB. Lalu besar sudut ACB ini akan sama dengan besar sudut ADB. Ini misalnya X, alfa, ini juga akan sama dengan alfa. Lalu akan sama juga besar sudutnya dengan AEB. Oke. Nah, mari kita lihat contoh 2. Pada gambar di samping, AB adalah diameter. Ini adalah diameter lingkaran. Besar sudut ABD 23 derajat dan besar sudut BAC 34 derajat. Tentukan besar sudut DCB. Di sini berarti yang ditanyakan adalah sudut yang ini totalnya. Oke. Nah, pertama sudut ACB menghadap diameter AB. Maka besar sudut ACB adalah 90 derajat. Oke, selanjutnya sudut DCB ini adalah hasil penjumlahan sudut DCA ditambah sudut ACB. Nah, sudut DCA ini menghadap busur yang sama dengan DBA. Maka besar sudut DCA adalah 23 derajat. Maka hasilnya 23 ditambah 90 sama dengan 113. Maka besar sudut DCB sama dengan 113. Nah, terima kasih sudah menyaksikan video Ibu. Selanjutnya, saksikan part 2-nya ya, karena di video selanjutnya akan ada pertanyaan yang bisa kalian isi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.